Ayo, kamu yang paling terkuat, yang paling terlemah yang ada dalam tubuh. Keluar biiznillah. Aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lowong mana? Hah? Lowong mana kidul? Hah? Hah? Loba. Mana asup kali dek naon? Hah? Dek naon? Dek ganggu. Dek nyin edan. Hah? Nya. Nya. Jawab. Gerang. Apa saja sih, maksudnya hal-hal apa saja yang perlu kita pahami tentang dunia gaib, terutama adalah dunia jin yang paling dekat dengan kita. Di antaranya adalah kebiasaan kita yang begitu penasaran tentang kehidupan mereka, kita kepo dengan seperti apa sih kehidupan mereka. Maka di sini saya akan menjelaskan 4 hal yang harus kita pahami atau 4 hal yang harus kita ketahui sebetulnya kehidupan mereka atau kehidupan para jin itu seperti apa. Mari kita saksikan bersama-sama. Asal muasal jin. Jin diciptakan dari api, sesuai firman dalam Al-Quran, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Maksud dari ayat tersebut adalah, jin terbuat dari inti api yang diciptakan jauh sebelum manusia pertama yaitu Adam alaihissalam. Berbeda dengan malaikat yang berbentuk dari cahaya. Dalam sebuah hadis diterangkan bahwa malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian. Hadis riwayat Muslim. Dalam Al-Quran juga disebutkan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka ia mendurhakai perintah Rabb-nya. Surat Al-Kahfi ayat 50. Dari firman itu dapat disimpulkan bahwa nenek moyang jin adalah iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam. Karena pembangkangan yang dilakukan oleh iblis menentang perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, maka iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ia dan keturunannya akan mengganggu dan menyesatkan anak-anak Adam. Namun di antara mereka, yaitu golongan jin, ada di antara mereka yang memilih jalan yang benar, ada juga yang memilih jalan yang salah. Sehingga dari golongan jin ini terbagi menjadi 2, yaitu golongan yang menuruti perintah Allah dan golongan yang menentang perintah Allah, sehingga mereka akan menjadi pengikut iblis sampai hari kiamat. Bentuk jin. Dalam suatu surat di Al-Quran diterangkan bahwa bentuk jin mirip seperti manusia. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Surat Al-A'raf ayat 179. Jin memiliki mata, telinga, hati, dan bentuk yang lainnya, walaupun jin diberi kemampuan untuk berubah mengikuti bentuk yang mereka inginkan. Jin bisa berubah menjadi bentuk binatang, menyerupai manusia, berbentuk cahaya, berbentuk asap, atau hanya sebuah getaran saja. Namun, jin dalam bentuk aslinya mirip seperti manusia. Secara umum, salah satu yang membedakan dari manusia adalah bentuk telinga jin. Bentuknya lebih lancip, mirip seperti telinga kucing. Sedangkan manusia lebih bulat atau melengkung. Jin lebih banyak berbentuk jelek, bahkan mengerikan dalam pandangan manusia. Hal ini disebabkan karena karakter jin yang suka menentang, pembohong, menyesatkan, sehingga sifat ini membentuk jin menjadi buruk sesuai dengan karakternya. Namun, sebagian juga memiliki bentuk yang bagus dan rupawan, terutama adalah jin yang muslim atau jin yang mengikuti perintah-perintah Allah.
Walau jin muslim juga banyak yang bentuknya buruk namun sifatnya cenderung lebih baik. Makanan jin. Allah selalu memberikan rizki pada tiap makhluk dengan bentuk yang berbeda sesuai alamnya, tak terkecuali rizki untuk golongan jin. Makanan jin dibagi menjadi dua asal. Yang pertama, makanan asli dari alam mereka sendiri. Yang kedua, makanan dari alam manusia. Makanan dari alam jin beraneka bentuk seperti makanan manusia, seperti buah, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini pun ditanam seperti halnya manusia bercocok tanam di alam mereka. Jin yang suka makan dari bahan di alamnya sendiri biasanya adalah jin koloni, yaitu jin yang berkelompok membentuk suatu komunitas, baik seperti desa atau kerajaan. Jin juga mengambil makanan dari alam manusia, seperti tulang, buah, kotoran, bangkai, dan wewangian. Serta jin juga suka ikut makan bersanding dengan manusia saat manusia makan. Dan bila manusia makan dengan menyebut asma Allah atau berdoa ketika akan makan, maka jin akan menjauhinya dan tidak ikut makan kecuali mereka menunggu sisanya waktu dibuang menjadi sampah. Dalam sebuah hadis disebutkan, tulang dan kotoran merupakan makanan jin. Keduanya termasuk makanan jin. Aku pernah didatangi rombongan utusan jin dari Nasibin dan mereka adalah sebaik-baik jin. Mereka meminta bekal kepadaku. Lalu aku berdoa kepada Allah untuk mereka agar tidaklah mereka melewati tulang dan kotoran, melainkan mereka mendapatkannya sebagai makanan. Hadis riwayat Bukhari. Makanan seperti tulang, buah, atau makanan manusia tidak dimakan secara fisik, melainkan diambil saripatinya. Makanan itu memiliki dua bentuk, yaitu secara nyata adalah mineral atau zat yang dibutuhkan tubuh manusia untuk berkembang. Dan bentuk kedua adalah saripati di materi tak tampak yang berbentuk seperti aura tubuh manusia yang dapat diserap oleh para jin. Tempat tinggal jin. Jin dibagi menjadi 3 jenis sesuai tempat tinggalnya, yaitu jin yang hidup di daratan, jin yang hidup di air, dan jin yang hidup di udara atau jin yang bersayap. Dalam sebuah hadis disebutkan, jin itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama jin yang bersayap, mereka terbang di udara. Kelompok kedua jin yang berbentuk ular dan anjing. Dan kelompok ketiga jin yang suka bepergian dan berpindah-pindah tempat. Hadis riwayat Hakim dari Abu Sa'labah dan Husyaini. Di daratan, jin suka bertempat tinggal di hutan, gunung, lembah, padang pasir, rumah kosong, dan tempat-tempat yang kotor seperti kamar mandi, pembuangan sampah, dan gedung yang terbengkalai. Jin juga tinggal bersama manusia di rumah. Bagi jin muslim, maka tempat tinggal mereka di atap rumah. Walau tinggal bersama manusia, jin muslim ini tidak pernah mengganggu dan tidak pernah menampakkan diri. Jin kafir lebih suka tinggal di toilet atau di tempat-tempat najis karena mereka suka makan kotoran yang terbuang di tempat itu. Jin yang tinggal di air meliputi laut, sungai, danau, atau rawa-rawa. Jin jenis ini lebih banyak berbentuk binatang seperti ular, hewan melata, atau hewan-hewan laut lainnya. Jenis ini sering juga disebut sebagai bangsa siluman oleh manusia. Jin yang tinggal di udara adalah jin yang membuat koloni di antara langit dan bumi. Mereka suka tinggal di atas gunung yang memiliki awan, suka tinggal di tempat yang tinggi, dan mereka memiliki sayap. Sehingga mereka bisa terbang bebas ke sana kemari. Sebagian jin bersayap juga ada yang membentuk koloni di atas awan, atau manusia sering menyebutnya dengan sebutan marakayangan.